adik-adik semua, apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Wah, kakak kalian senang sekali pagi hari ini bisa bertemu adik-adik lagi. Kita mau beribadah bersama-sama. Ayo, siapa adik-adik yang sudah siap angkat tangan? Semoga semuanya sudah siap ya. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya, lalu juga uang persembahannya, beserta celengannya. Dan juga adik-adik jangan ada yang lari-lari lagi ya. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau mengikuti ibadah ini dengan baik. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi bersama-sama Matahari Bersinarkan. Matahari bersinarlah, burung berkicaulah senang, harus semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi ya adik. Matahari bersinarlah, burung berkicaulah senang, harus semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau berdoa dulu adik-adik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun tadi pagi dan sekarang boleh memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami dan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik ya kepada kita. Maka dari itu adik-adik, kita mau ya untuk selalu bersukacita dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk memuji Tuhan selalu. Kita menyanyi bersama memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik sudah tahu kan, Tuhan Yesus itu sayang loh sama kita semua. Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik, papa, mama, saudara-saudara kita semua. Wah, Tuhan Yesus sayang semuanya. Kita menyanyi bersama ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang
senang ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita tidak perlu takut apapun, karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat. Kita juga harus selalu menyembah dan memuji Tuhan ya. Kita menyanyi bersama Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan celengan persembahan kita dan juga uang persembahannya ya. Untuk papa mama yang ingin memberikan persembahan juga boleh melalui QR code yang nanti akan tertera. Yuk kita nyanyi bersama bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sertakan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami supaya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita persiapkan Alkitab kita, dan jangan ada yang lagi-lagi lagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau duduk yang tenang. Sebelum itu, kita menyanyi dulu ya Alkitab. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali Tante Nati bisa bertemu dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu online hari ini. Wah, Tante Nati lihat semuanya sudah berpakaian rapi, udah sarapan. Wah, sudah benar-benar siap ya mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Kami, anak-anak Tuhan Yesus, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik. Tuhan juga pimpin Tante Narti yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang tahu ini gambar apa ya? Gunung. Ya betul, gunung ini namanya Gunung Sinai. Ada apa ya di Gunung Sinai adik-adik? Ternyata di atas Gunung Sinai ada Bapak Musa yang sedang berbicara dengan Tuhan. Bapak Musa bicara apa ya dengan Tuhan? Di atas Gunung Sinai, Bapak Musa dengan Tuhan sedang membicarakan hal yang sangat penting sekali. Bapak Musa sedang mencatat perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena hal yang dibicarakan sangat penting, maka Bapak Musa lama di atas Gunung Sinai. Tidak terasa Bapak Musa sudah berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Namun belum ada tanda-tanda bahwa Bapak Musa akan turun dari Gunung Sinai. Bangsa Israel yang berada di bawah Gunung Sinai yang sedang menunggu Bapak Musa menjadi gelisah. Mereka khawatir dan takut karena Bapak Musa gak turun-turun dari Gunung Sinai. Mereka juga khawatir. Gimana nih? Karena mereka kan mau pergi ke tempat yang sudah Tuhan janjikan. Tapi Bapak Musa sebagai pemimpinnya gak turun-turun dari Gunung Sinai. Lalu bangsa Israel menemui Bapak Harun sebagai perwakilan dari Bapak Musa. Jadi selama Bapak Musa ada di atas Gunung Sinai, maka Bapak Harun yang diberikan tugas oleh Bapak Musa memimpin bangsa Israel sambil menunggu Bapak Musa turun dari Gunung Sinai. Beberapa orang dari bangsa Israel menemui Bapak Harun. Bapak Harun, bagaimana ini? Bapak Musa gak turun-turun dari Gunung Sinai. Ini sudah 40 hari 40 malam. Bagaimana bila terjadi apa-apa dengan Bapak Musa di atas Gunung Sinai? Bagaimana dengan perjalanan kita ke tanah yang Tuhan janjikan? Siapa yang akan memimpin kita kalau Bapak Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai? Bapak-bapak tenang ya. Kita tunggu saja Bapak Musa turun dari Gunung Sinai, ujar Bapak Harun. Namun bangsa Israel berteriak lagi, Gak bisa Pak Harun, kita tidak bisa menunggu lagi. Kita sudah bosan menunggu tanpa kabar. Kita juga tidak tahu keadaan Bapak Musa di atas gunung. Kita harus ambil tindakan sekarang. Ayo Pak Harun, ambil tindakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bapak Harun terus-terusan didesak oleh bangsa Israel untuk ambil tindakan. Akhirnya Bapak Harun menyetujui permintaan bangsa Israel. Bapak Harun meminta bangsa Israel mengumpulkan semua perhiasan dari emas, anting-anting ya, kepunyaan mereka. Lalu dibuatnyalah sebuah patung lembu emas. Setelah patung lembu emas ini selesai, maka bangsa Israel bersorak-sorak dan menari-nari. Mereka sujud menyembah patung emas dan berkata, Inilah Allah yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, apakah benar patung lembu emas yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Wah, tentu saja tidak benar ya adik-adik, itu salah. Sebab yang menuntun bangsa Israel adalah Tuhan yang hidup,
bukan patung buatan manusia. Adik-adik, ternyata suara teriakan bangsa Israel terdengar oleh Tuhan. Bapak Musa segera turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu berisi perintah Tuhan. Dan ketika Bapak Musa sampai di bawah dan melihat bangsa Israel menari-nari sambil menyembah patung emas, maka bangkitlah amarah Bapak Musa kepada bangsa itu. "Mengapa kamu menyembah patung lembu emas ini? Bukankah kamu seharusnya menyembah Tuhan Allah? Kamu tidak setia kepada Tuhan. Tuhan akan menghukum kamu. Patung lembu emas ini harus dihancurkan dan tidak boleh disembah." Patung lembu emas itu akhirnya dihancurkan berkeping-keping. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, Tuhan sangat sedih sekali. Begitu juga bila kita tidak setia kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat ya, untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan satu-satunya Allah yang harus disembah. Yuk adik-adik, kita katakan God is number one. Angkat tangan adik-adik, kita semua ucapkan God is number one. 1, 2, 3. God is number one. Ayo sekali lagi, God is number one. Nah adik-adik, kalau Tuhan adalah satu-satunya yang kita sembah, lalu bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Ada yang tahu? Ya benar, dengan berdoa langsung kepada Tuhan. Hebat ya. Sekarang kalau kita mau berbicara kepada Tuhan, tidak perlu lagi menggunakan perantara seperti bangsa Israel yang harus melalui Bapak Musa. Adik-adik, sekarang kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan lewat doa. Ya, benar ya. Yuk kita ucapkan lagi God is number one. 1, 2, 3. God is number one. Sekali lagi adik-adik, God is number one. Wah, Tante Nati senang sekali mendengar suara adik-adik yang semangat sekali menyuarakan God is number one. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar banyak ya hari ini tentang firman Tuhan. Nah sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita dengan doa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bahwa kami hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Dan juga kami bisa berkomunikasi, berbicara langsung kepada Tuhan melalui doa. Tuhan, bimbing kami, ajar kami agar tetap setia kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan ini diambil dari Alkitab. Dari mana adik-adik? Dari Alkitab. Ya, dari kitab Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Tante Ida untuk membuat aktivitas. Kali ini kita membuat apa ya? Hari ini kita mau menempel stiker hati pada gambar yang menunjukkan perbuatan yang mengutamakan Tuhan
di dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Yuk, kita buat bersama. Bahan yang diperlukan adalah kertas gambar yang sudah di-print, kemudian stiker hati. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang berdoa. Ini adalah gambar yang menunjukkan perbuatan yang mengutamakan Tuhan. Nah, kemudian kita buka stikernya. Kita tempel di sini. Nah, kemudian lihat gambar anak ini. Nih, anak ini apakah mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Tidak. Dia malah bermain saat anak-anak yang lain bersekolah minggu. Berarti tidak usah diberikan stiker hati. Nah, berikutnya gambar yang ini adalah anak-anak yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Mereka datang beribadah sekolah minggu. Nah, berarti anak-anak ini mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Yuk, kita kasih stiker. Jangan lupa dibuka stikernya seperti ini. Kita tempel. Nah, berikutnya lihat, ini adalah gambar anak yang sedang berdoa. Dan anak-anak yang sedang berdoa berarti mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita tempel stiker lagi. Nah, bagaimana dengan anak-anak ini? Dia tidak berdoa, malah bermain. Dikasih stiker tidak? Tidak. Itu perbuatan yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup. Kemudian yang terakhir, gambar anak yang sedang membaca bersama papanya. Membaca apa ya? Membaca cerita firman Tuhan. Berarti ini merupakan perbuatan yang mengutamakan Tuhan. Nah, dikasih stiker tidak? Iya, dikasih stiker. Nih, lihat, stikernya kita buka lagi seperti ini. Kemudian kita tempel di sini. Wah, sudah jadi aktivitasnya. Tidak terasa ya, ibadah kita sudah hampir selesai. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah membuat aktivitas. Sekarang saatnya kita berdoa. Ayo kita berdoa. Bagaimana? Kita lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami hari ini. Tuhan tolong berkatilah kami semua. Minggu depan kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, meskipun kita beribadah secara online, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.